Yo, Pagi, baik. pagi Bu, baik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu mengenai peluang. Di peluang ini kita akan membahas tiga topik utama. Yang pertama, peluang contoh, sampel, dan kejadian. Yang kedua, peluang kejadian. Yang ketiga yaitu peluang kejadian maju. Nah, untuk ruang contoh, ada yang tahu apa itu ruang contoh? Tahu. Nah, ruang contoh itu merupakan himpunan semua kemungkinan hasil suatu percobaan. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat contoh berikut. Pelemparan sebuah dadu berisi 6. Jika kita lakukan pelemparan satu kali terhadap dadu tersebut, maka percobaan mata dadu yang muncul terdiri dari sampel itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana keenam ini merupakan jumlah mata dadu yang ada pada dadu. Sampai di sini dipahami anak-anak? Ya Bu, paham. Nah, mantap. Berikutnya itu ada kejadian suatu himpunan bagian-bagian dari ruang contoh. Ada yang tahu nggak itu kejadian contoh kejadian? Boleh tolong dibaca untuk Khalifatul PPT-nya. Baik, kejadian adalah suatu himpunan bagian dari ruang contoh. Di dalam matematika, mengenal istilah kejadian seperti pada mata dadu, kejadian munculnya gambar, Dari sini dapat dipahami ya bahwa kejadian itu merupakan himpunan bagian dari ruang contoh. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih belum ada Bu. Nah, setelah kita mengetahui mengenai ruang contoh dan ruang sampel atau ruang sampel, serta sudah mengetahui apa itu kejadian, kita akan membahas mengenai hubungan antara kejadian dan ruang contoh. Jadi, hubungannya itu bisa dilihat pada diagram Venn ini. Jadi, dalam diagram Venn ini digambarkan hubungan-hubungan lingkaran-lingkaran dalam persegi panjang tersebut yang mana yang ada di lingkaran C itu merupakan himpunan bagian yang ada pada ruang contoh S. Lalu, kita akan membahas mengenai peluang kejadian sederhana. Contoh peluang kejadian sederhana dalam kehidupan sehari-hari apa anak-anak? Ada yang bisa memberikan contoh? Saya Bu, peluang dapat lulus perguruan tinggi melalui SBMPTN. Nah, itu merupakan contoh peluang kejadian sederhana. Nah, jadi peluang satu kejadian A adalah banyaknya anggota himpunan. Himpunan A dibagi dengan banyaknya titik sampel. Nah, tadi kan Ruli mengatakan peluang kejadian rumusnya. Nah, jadi dari situ bisa kita lihat terkait ruang contohnya apa, kejadiannya apa. Nah, di sini besarnya peluang satu kejadian akan dikatakan sebagai jadi peluang itu besarnya satu. Paling besar itu satu dan paling kecil itu 0. Begitu. Sampai di sini dapat dipahami? Bisa Bu. Nah, berikutnya ada peluang kejadian sederhana yang dirumuskan dalam NA per NS, di mana PA merupakan peluang kejadian A, NA banyaknya anggota himpunan A, serta NS-nya banyaknya titik sampel. Nah, ada contoh peluang kejadian sederhana yang bisa kita lihat pada diagram. Misalkan A adalah satu kejadian pada semesta, sehingga PA adalah peluang dari kejadian A, maka A akan adalah kejadian selain dari kejadian A yang ada di semesta, atau A dapat disebut juga kejadian komplement. Dan kalau berbicara tentang kejadian komplement,
kejadian yang dibicarakan. Misalkan kita membicarakan kejadian A, yang merupakan komplement dari A itu adalah yang selain kejadian A. Sampai ada yang dibingungkan. Kejadian komplement ini bisa dirumuskan sebagai berikut ya, seperti yang tertulis di layar. PA aksen adalah peluang komplement kejadian A dengan PA aksen itu sama dengan 1 dikurang PA. Jadi besarnya peluang dikurang peluang yang sedang dibicarakan. Berikutnya peluang kejadian majemuk. Mungkin Olive bisa membantu Ibu untuk membacanya. Nah, baik Ibu. Peluang kejadian majemuk. A. Peluang dua kejadian saling lepas atau asing. Misalkan, A dan B adalah dua kejadian yang berbeda pada semesta S. Maka peluang kejadian A atau B itu dirumuskan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Sudah Ibu. Oke. Nah, contoh sederhana terkait peluang kejadian majemuk ini adalah misalnya pelemparan sebuah mata dadu, maka kita diminta untuk menentukan mata dadu ganjil atau prima. Ada kata kunci atau. Nah, di situ ada kata kuncinya yaitu kata kunci atau. Peluang kejadian saling bebas. Untuk Narudi boleh tolong dibacakan. Baik, Bu. Peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian saling bebas ialah kejadian saling bebas antara kejadian A dan B akan terjadi jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B dan sebaliknya. Dirumuskan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Baik, terima kasih. Nah, untuk contohnya sendiri itu, misalkan kita melakukan pelemparan pada dua buah mata dadu sekaligus. Nah, kita diminta untuk menentukan berapa peluangnya jika mata dadu yang muncul itu adalah angka 1 dan mata dadu angka 4. Kata kunci di sini yaitu kata dan. Nah, kalau yang saling lepas itu kata kuncinya atau, kalau yang di saling bebas kata kuncinya dan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa, Baik. bisa, Bu. Nah, yang terakhir, yang berikutnya ada peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat yaitu kejadian yang terjadi yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A, di mana tidak terjadinya kejadian A ini akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B. Jadi kejadian A ini akan terpengaruh jika tidak atau terjadinya kejadian B. Lebih sederhananya bisa kita lihat layar berikut. Sebagai simboliknya PA garis B atau dibaca PA bergantung B sama dengan peluang A x B per PB dengan syarat PB-nya tidak sama dengan 0. Peluang terjadinya kejadian B dengan syarat A telah muncul adalah PA garis B sama dengan PA iris B per PB. Nah, dengan syarat PB-nya sama dengan 0. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Dari ketiga topik yang sudah kita bahas, bagaimana anak-anak, apakah sudah dapat dipahami? Sudah bisa Ibu. Tapi saya mau bertanya untuk contoh yang belum kejadian bersyarat itu untuk kata kuncinya apa ya Ibu? Kalau tadi kan awal ya. Oh iya, untuk kejadian bersyarat itu yang unik itu menjadi kuncinya itu adalah terjadi dua kejadian di mana sebagai contohnya itu misalkan dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, berapakah peluang yang terambil dari kedua bola merah? Dan di situ ada kan terdapat terdapat kejadian mengambil bola merah dan bola putih. Nah, hasil peluang merah tergantung apakah bola putih tersebut juga ada dua kejadian di mana kedua kejadian itu saling mempengaruhi peluangnya. Sampai di sini bisa dipahami? Siap Ibu, bisa. Terima kasih. Baik. Untuk
Ruli ada yang ingin ditanyakan? Ya Bu, ada. Kan Ya, tadi dijelaskan ya Bu, kalau misalnya peluang tuh berkisar antara interval 0 sampai dengan 1. Berarti ya. peluang tuh tidak boleh lebih dari 1. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi, karena peluang itu adalah sesuatu kejadian yang pasti dan terjadi, itu peluang paling besarnya itu 1. Antara iya dan tidak. Kalau iya berarti 1 atau dia terjadi, walaupun terjadinya itu tidak 100% terjadi. Si kemungkinan. Jadi dia itu selalu berada di tengah. Peluang itu besarannya adalah 1. Pembandingan Sudah Bu, sudah cukup, sudah sangat bisa dipahami. Oke, terima kasih. Nah, jadi demikian pembelajaran kita. Membantu adik-adik semua memahami materi bisa dibaca bukunya ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Makasih. Terima kasih kembali.